Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United Jakarta. Kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai another source of income. Saya mulai ya. Asoy, another source of income. Sebelum saya jelaskan mengenai another source of income, kita ngobrol dulu yuk bagaimana cerita karir atau bisnis teman-teman saat ini. Bagaimana karir teman-teman saat ini di kantor? Apakah teman-teman cukup puas untuk income dan fasilitas yang saat ini diberikan oleh kantor? Bagaimana dengan program development yang teman-teman terima? Apakah skills dan knowledge teman-teman bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi dari saat pertama join? Apakah teman-teman merasa bahwa waktunya hanya habis untuk urusan pekerjaan dan nggak punya waktu lain untuk nge-gym, hangout dengan teman, traveling, personal time, dan lain-lain? Apakah saat ini teman-teman punya proyek atau bisnis lain yang sedang difokuskan untuk dikelola? Bagaimana dengan pertumbuhan income-nya? Kepikir nggak sih oleh teman-teman untuk miliki another source of income untuk menambah portofolio aset yang saat ini sudah dimiliki dengan cara yang simple dan sederhana? Kalau jawabannya ya, simak terus ya. Teman-teman pernah tahu nggak sih bahwa portofolio aset itu dibangun bukan dari satu atau dua keran income saja, tapi ada 7 keran income yang perlu dan wajib dimiliki. Apa aja 7 keran income tersebut? Yang pertama ada earn income. Biasanya sih hal ini diperoleh oleh karyawan ya atau misalnya dokter, pengacara, notaris karena berupa gaji, komisi atau fee. Nah, kemudian keran kedua adalah profit income. Profit income itu adalah selisih dari penghasilan suatu bisnis dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Keran ketiga adalah royalty income. Nah, biasanya ini adalah penghasilan terus-menerus dari suatu karya. Contohnya misalnya royalty income itu diterima oleh para penulis novel, penulis buku, kemudian pengarang lagu, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian keran keempat itu adalah interest income. Apa maksudnya? Maksudnya jika teman-teman punya tabungan atau deposito, setiap bulan pastinya ada yang namanya interest atau bunga. Nah, interest atau bunga itu disebut sebagai interest income. Yang kelima adalah cash flow income. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ini adalah pendapatan yang teman-teman terima dari penghasilan karena sewa ya. Jadi misalnya teman-teman punya kos-kosan, punya apartemen, punya rumah yang lain gitu atau punya mobil untuk direntalin ya, propertinya untuk disewain. Tentu saja teman-teman mendapatkan income dari sini dan kita sebut cash flow income. Yang keenam itu kita sebut dengan capital gain income. Maksudnya gimana? Misalnya 10 tahun lalu teman-teman beli rumah atau properti dengan harga 1 miliar. Nah, 10 tahun kemudian ketika ingin jual, harganya bukan 1,5 miliar lagi, tapi misalnya udah berubah menjadi 1,3 miliar. Nah, selisih 300 juta, inilah yang kita sebut capital gain income. Sedangkan keran ketujuh adalah dividen income. Maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah penghasilan dari bagi hasil perusahaan berupa kepemilikan saham. Jadi teman-teman yang suka main saham gitu, invest di saham ya, penting banget untuk miliki yang namanya dividen income. Nah, teman-teman, bagaimana nih dengan 7 keran income ini? Teman-teman udah punya semua belum? Atau teman-teman punya di poin yang mana nih? Nah, teman-teman, jika ada satu kesempatan untuk miliki keran pemasukan yang lain untuk menambah aset selain dari gaji ataupun bunga deposito yang saat ini dimiliki, teman-teman mau info lebih lanjut nggak? Mau pastinya ya. Nah, coba kita bahas lebih detail ya. Apa sih bedanya antara earn income dengan keenam income yang lain? Earn income ini biasanya diperoleh
oleh seorang karyawan atau employee di kantor ya. Kemudian juga profesi-profesi tertentu, misalnya dokter, pengacara, notaris ya. Ciri-cirinya adalah mereka kerja 8 sampai 10 jam per hari. Nah, kadang-kadang nih ya kalau employee ya kadang-kadang waktunya juga habis tuh untuk apa? Selancar di medsos ya, main medsos, kemudian nonton Netflix ya. Dan itu waktunya nggak nyadar ya, ternyata udah habis 2 sampai 3 jam. Nah, mereka-mereka yang earn income ini memperoleh gaji, komisi, ataupun fee ya atas pekerjaan mereka. Nah, untuk apa nih income yang diperoleh ini? Nah, income yang diperoleh bulanan ini rata-rata biasanya dipakai untuk membayar biaya hidup, misalnya untuk makan, transportasi, biaya telekomunikasi, gaji pembantu, gaji supir, dan sebagainya. Juga untuk biaya sekolah anak, ya, kalau misalnya udah menikah, dan biaya support orang tua, kalau misalnya orang tuanya juga udah sepuh atau udah tua. Ya. Berapa sih kenaikan income dari mereka-mereka yang memperoleh earn income ini? Ya nggak pasti sih ya, setiap perusahaan pasti beda-beda ya. Tapi biasanya rata-rata perusahaan itu akan menaikkan gaji itu berdasarkan inflasi aja. Itu pun jauh banget dari inflasi gitu. Nah, kalau misalnya saat ini seseorang ya punya gaji salary 5 juta, misalnya dia mau naikin nih menjadi 10 juta. Nah, berapa lama tuh waktunya? Tergantung ya, tergantung dari susunan struktur organisasi di perusahaan tersebut, tergantung apakah bosnya ngasih ya untuk jadi promosi dan sebagainya. Dan tentu saja ya, karena saat ini udah mulai lagi untuk offline di kantor ya, berarti itu butuh waktu nih untuk seseorang pergi dari rumahnya menuju ke kantor. Nah, itu untuk earn income. Gimana kalau untuk income-income yang lain? Another source of income. Ya, sebenarnya untuk menciptakan another source of income, ya ini kita hanya tinggal pindahin aja waktunya, ya. Kita split waktunya yang tadinya habis dipakai untuk medsos, ya, kemudian juga untuk nonton Netflix, ya kita shifting ya, kita tukar menjadi kegiatan yang efektif, ya. Bagaimana maksud kegiatan efektif itu ya? Kita ngobrol dengan seseorang ya tentang hal-hal yang penting dalam hidup. Nah, di sini ketika kita ngobrol sama seseorang dan dia setuju dengan konsep yang kita ceritain ya, kita bisa terima yang namanya komisi dan ada juga bonus. Kalau misalnya kita udah ngembangin grup kita makin gede, kita terima yang namanya royalti. Untuk apa sih income ini? Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya atau saat ini ya punya pekerjaan tetap misalnya di kantor ya, nah income yang diperoleh itu kan untuk biaya hidup ya nggak sih? Untuk biaya makan, sekolah anak, support orang tua. Nah, sedangkan untuk another source of income ini, income-nya ini kita pakai nih untuk menambah aset, portofolio aset. Misalnya dipakai untuk nyicil rumah, beli mobil, beli investasi di emas, ya investasi properti ataupun saham. Gimana dengan kenaikan income? Kenaikan income yang pasti itu ada ya, bukan hanya per tahun tetapi setiap semester ya, dan ini sangat cepat perkembangannya, bisa capai 15 juta per bulan dalam 2 semester dan 120 juta bulan dalam 4 semester. Ah, kok bisa ya seperti itu? Oke, nanti kita bahas ya teman-teman. Dan luar biasanya ya kita bisa kerja dari mana aja, kapan aja. Nah, menurut teman-teman nih, untuk mencapai financial goal-nya seseorang itu, apakah dia cukup dari satu sumber income aja atau perlu sumber income lain? Nah, saat ini juga sudah terjadi resesi ekonomi ya, barang-barang naik, inflasi naik, ya nggak sih? Nah, oleh karena itu menurut saya adalah bijak jika teman-teman mempertimbangkan untuk memiliki another source of income di samping dengan earn income ya yang diperoleh saat ini. Teman-teman pernah dengar nggak sih bahwa kalau kita bercerita tentang hal penting dalam hidup itu bisa menjadi sumber penghasilan dan kita bisa miliki keran income lain untuk meningkatkan portofolio aset yang kita miliki. Ah, masa sih hanya semudah itu? Iya, hanya semudah ini. Ya, sesimpel ini tugas kita hanya bercerita aja tentang hal-hal yang penting dalam hidup. Nah, contohnya gimana nih? Mungkin teman-teman bingung. Saya kasih contohnya ya, role play-nya secara singkat, biar teman-teman ngerasa, oh begitu doang. Ternyata simpel banget, saya juga pasti bisa.
Memang saya yakin teman-teman pasti bisa. Contohnya nih ya, kita bercerita nih ke si Mira gitu ya. Terus kita ngobrol sama dia, "Mira, kamu pernah tahu nggak sih bahwa kita itu jangan berhutang untuk 6 hal ini?" "Apa aja itu?" kata Mira. "Yang pertama liburan, terus kemudian resepsi pernikahan, investasi, kamu misalnya pengen beli gadget mewah, ya, atau misalnya makan di restoran-restoran mewah, atau untuk berhutang. Jadi jangan berhutang untuk bayar hutang." Nah, benar nggak sih kamu setuju dengan pernyataan tersebut bahwa jangan berhutang untuk 6 poin tadi? Oh, pasti, kata si Mira. Saya pasti setuju dong dengan pernyataan itu. Oh gitu ya Mira ya. Menurut Mira sendiri, banyak nggak sih orang yang melakukan hal-hal ini yang poin 1 sampai 6 ini dengan mereka berhutang? Oh banyak banget ya. Contohnya gimana Mira? Misalnya orang pengen liburan, ya dia pakai aja Pay Letter gitu ya. Nah, akhirnya mereka nggak sadar ya, ternyata uang yang dihasilkan itu akhirnya kebanyakan itu bayar untuk dipakai bayar hutang aja, ya. Nah, Mira pernah kepikir nggak sih apa yang terjadi pada masa tua orang-orang yang demikian, yang menghabiskan banyak waktu dan uang mereka untuk membayar hutang? Ya, apakah hidup mereka dihabiskan untuk membayar hutang atau hidup berkelimpahan? Ya, biasanya mereka akan waktunya habis dipakai ya untuk bayar hutang. Bahkan hutangnya itu bisa diwariskan kepada anak-anak bahkan cucunya mereka. Wow, ini banget ya Mira ya. Maksud saya jadi apa namanya ya, tragis banget gitu ya, yang punya hutang kakeknya gitu ya, tapi yang bayar hutang orang tua dan bahkan cucunya gitu ya. Nah, Mira, kamu sendiri punya keinginan keuangan mandiri nggak saat ini? Oh, pasti dong, saya pengen banget punya keuangan mandiri. Benar ya, Mira ya, dan bahkan sampai usia tua. Benar nggak kamu pengen keuangan mandiri sampai usia tua? Iya, benar banget, kata Mira. Sehingga anak-anak terlepas dari beban karena kegagalan kita mengatur keuangan di masa muda. Menurut Mira nih, penting nggak sih mengelola income dan keuangan dengan baik sejak dini? Oh iya, penting banget dong itu, kata Mira. Mira, kamu pernah dengar nggak sih bahwa income itu harus dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera? Hah, kok bisa? Mestinya kan ada bagian yang tetap kita tabung atau kita invest. Iya, benar Mira, saya setuju. Makanya kita cerita lagi ya Mira ya, biar nanti kamu kasih saya pendapat. Bagaimana pendapat kamu tentang konsep ini? Mira, kita tahu ya bahwa untuk lebih sejahtera, income itu harus dihabiskan. Ini harus loh, wajib dihabiskan untuk 7 hal berikut. Apa aja itu, kata Mira? Yang pertama pasti pajak, ya. Tentu saja sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib dong bayar pajak. Setuju nggak Mira? Iya, setuju. Yang kedua adalah social cost, ya. Misalnya kamu bayar zakat, perpuluhan, atau misalnya kamu tinggal dalam satu kompleks ya kamu ikutan iuran RT, iuran RW seperti itu. Nah, kemudian income juga dipakai untuk membayar biaya hidup, misalnya untuk biaya makan, biaya transport, biaya telekomunikasi ya, kemudian juga untuk bayar gaji pembantu, gaji supir ya. Nah, selain itu, uang itu atau income itu juga dihabiskan untuk membayar biaya pendidikan anak jika mereka udah menikah dan punya anak. Jika belum, biasanya dipakai untuk support orang tua atau adik-adik yang belum lulus. Income juga harus dihabiskan untuk membayar cicilan jika ada, misalnya bayar cicilan gadget, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan KPR, dan sebagainya. Nah, ternyata baru muncul nih di sini Mira bahwa income itu harus dihabiskan salah satunya untuk investasi. Ngomong-ngomong, Mira, kamu sendiri kalau investasi, investasi kemana aja? Oh iya, biasa aku investasi ke saham, tapi biar nggak ribet, aku ikut aplikasi bibit. Kemudian aku juga invest di properti gitu. Kata Mira ya, setuju Mira. Nah, satu lagi income itu harus dihabiskan untuk poin ketujuh, yaitu rekening peace of mind atau rekening perlindungan. Kamu setuju nggak? Iya, setuju, kata Mira. Nah, benar Mira, sebenarnya idealnya itu untuk 7 poin tersebut income dihabiskan.
Tapi ya namanya orang Indonesia, income-nya itu rata-rata hanya dihabiskan ke dalam 6 hal berikut ya, yang tadi udah aku jelasin ke kamu nih, untuk bayar pajak, social cost ya, biaya untuk apa namanya, bayar perpuluhan, zakat ya, RT RW gitu ya. Kemudian bayar biaya hidup, pendidikan anak, bayar cicilan dan untuk investasi ya. Dan biasanya orang ya kalau misalnya dia juga penghasilan juga pas-pasan ya, yang poin nomor 7 biasanya mereka nggak punya gitu ya. Kalaupun punya itu minim sekali, paling tidak mereka punya yang namanya BPJS. Nah, Mira, menurut kamu ya, jika income dihabiskan hanya ke dalam 6 hal tadi ya, poin 1 sampai dengan poin 6 ya, kira-kira apa yang terjadi pada keluarga tersebut atau pada diri seseorang jika terjadi yang namanya risiko? Gimana tuh maksudnya? Kata Mira ya. Iya, misalnya gini, ya pada satu ketika ya seseorang dia pergi ke kantor gitu. Ternyata hujan deras, jalanan licin, dan kemudian kendaraan dia ditabrak dari belakang. Akhirnya ya dia harus dibawa ke rumah sakit dan karena terjadi benturan keras di kepala dia, ya itu harus segera operasi dan butuh dana 200 juta. Sayang banget asuransi kantor dan BPJS dia hanya bayar 50 juta. Menurut Mira nih, untuk menutupi selisih 150 juta itu, kira-kira mau pakai pos yang mana nih? Ya, dari ketujuh pos tersebut. Ya, misalnya Mira bilang, ya pastilah saya pakai duit investasi atau tabungan. Iya, benar. Biasanya orang lakukan itu ya Mira. Tapi apakah kamu nggak sayang? Udah nabung bertahun-tahun, ternyata habis dalam sekejap mata. Ya iya sih, tapi gimana lagi? Karena ini udah berhubungan dengan nyawa, kata Mira. Otomatis saya akan cairkan investasi atau jual harta. Wah, sayang sekali ya Mira seperti itu. Nah, benar ya Mira ya, bahwa ternyata yang namanya risiko itu besok hujan atau panas kita nggak pernah tahu ya. Dari cerita di bawah ini kita lihat bahwa harta itu bisa habis dalam sekejap mata. Contoh, misalnya ada nasabah usia 36 tahun, dia rawat inap di rumah sakit kanker, ya rumah sakit MRCC Siloam, karena terdiagnosa kanker leukemia. Nah, tahu nggak Mira, habis biaya berapa? Nah, selama sekian bulan ya, 5 bulan, dia dirawat di rumah sakit, itu habis biaya 2,3 miliar. Dan ini dibayarin full oleh asuransi prudensial. Kamu kebayang nggak seandainya dia nggak punya asuransi yang dibayar sesuai dengan tagihan? Ya otomatis nih keluarga akan minjem sana, minjem sini, jual harta gitu ya. Nah ini yang tidak kita inginkan. Nah kemudian apalagi nih ya, kemudian jika terjadi misalnya sakit ya yang berupa sakit kronis ya, contoh di gambar ini adalah Marsha ya, dia kena namanya kanker kelenjar getah bening ya di lehernya dia tuh di usia 26 tahun ya. Nah, karena kondisi ini sehingga Marsha susah untuk dia bisa kerja normal ya. Kenapa? Dia bolak-balik kemo, fisiknya dia belum kuat dan sebagainya. Nah, alhamdulillah puji Tuhan ya Marsha sebelumnya udah punya nih asuransi sakit kritis. Sehingga ketika terjadi resiko tersebut ya cairlah santunan 1 miliar. Nah, menurut Mira, 1 miliar ini berguna nggak bagi dia? Ya berguna banget lah ya untuk biaya hidup dia, ya untuk bayar listrik, air, dan lain-lain selama dia dalam pengobatan ya, dan itu jumlah yang cair lumayan 1 miliar ya untuk dipakai membiayai biaya hidup. Nah, ada lagi nih yang lain nih, seorang nasabah, dia seorang ayah, dia masih muda 40 tahun ternyata meninggal karena COVID. Walaupun udah dibawa segala ke rumah sakit Singapura tidak tertolong. Nah, alhamdulillahnya juga dia sebelumnya punya nih polis asuransi jiwa sebesar 30 miliar. Nah, karena dia sudah meninggal, akhirnya ahli waris ya yang berhak untuk mendapatkan si 30 miliar tersebut. Nah, menurut Mira nih, kalau seseorang punya asuransi, terbantu nggak dia? Iya dong, terbantu banget. Kebayang nggak sih dapat duit 30 miliar gitu ya? Ya, tidak ada seorang pun yang ingin mendapatkan uang ini dengan kehilangan ayahnya. Tapi kan kita nggak pernah bisa tahan risiko untuk dia datang. Kalau dia datang, ya datang aja. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya,
Untuk hidup sejahtera itu harus miliki 3 rekening, yaitu rekening saving atau tabungan, rekening investasi, dan rekening peace of mind atau asuransi. Nah, Mira, kamu setuju nggak untuk hidup sejahtera orang harus miliki 3 rekening ini? Iya, saya setuju, kata Mira. Ceritakan dong alasan kamu, Mira. Ya iya, saya nggak mau ya keluarga saya jatuh miskin, ya misalnya karena terjadi resiko sakit ataupun sakit yang berkepanjangan sehingga mereka nggak mampu kerja lagi. Nah, Mira, kamu sendiri udah punya belum 3 rekening ini? Ya masih 2 sih, yang asuransi belum punya. Nah, kalau begitu kita ngobrol lebih detail ya mengenai rekening peace of mind atau asuransi yang penting untuk Mira. Nah, menurut teman-teman, dengan sharing story seperti yang saya ceritakan barusan ke teman, saudara, apakah ini memberi info dan wawasan ke mereka? Ya pastinya iya ya, mereka jadi nyadar bahwa penting banget kita punya rekening peace of mind atau rekening proteksi untuk apa? Untuk menjaga harta kita kan. Nah, jika dari sharing story seperti ini, kamu bisa membantu mereka sekaligus dapat income, apakah kamu mau lanjut untuk tahu info lebih detail? Oh iya, pastinya dong saya mau gitu. Karena cuma simple banget ya. Kita hanya cerita aja tentang hal-hal yang penting dalam hidup. Nah, Mira, saya mau jelasin ke kamu bahwa apa yang saya ceritakan tadi itu sebenarnya adalah bisnis di Prudential. Bisnis di Prudential itu simpel banget dan tidak sulit untuk dilakukan. Bisnisnya ini ya mirip dengan bisnis buka coffee shop ya. Bedanya adalah kalau teman-teman buka sendiri coffee shop itu mesti siapin modal ya untuk bangunannya, untuk kemudian barang-barang di dalamnya gitu ya, perkakasnya untuk apa namanya rak-rak pajangan ya, renovasi ruangan yang untuk apa misalnya coffee shop gitu ya. Nah, saat ini Prudential mengajak mitra bisnis untuk buka coffee shop Prudential. Nah, coffee shop-nya ini sudah disiapkan oleh Prudential. Semua menu juga sudah disiapkan. Prudential udah punya barista andalan yang dijamin laku dan enak. Produknya juga udah jadi nggak perlu racik-racik resep sendiri. Prudential udah siapkan sistem canggih lewat aplikasi. Nah, jadi semuanya ini bisa nih teman-teman untuk kita sharing cerita ke orang lain, bisa melalui online ya, Zoom seperti ini, bahkan closing-nya juga bisa banget untuk secara online. Nah, Prudential sudah siapkan sistem pelatihan, training, mentoring, coaching untuk mitra bisnis. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi ya. Nah, satu hal lagi teman-teman ya yang paling penting teman-teman nggak keluar dana investasi awal. Kalau misalnya buka coffee shop seperti ini yang banyak bertebaran gitu ya, nah, teman-teman kan perlu siapin ya dana awal gitu untuk modal. Kalau ini enggak, semuanya udah disiapin Prudential, tinggal teman-teman mau untuk mendaftar ya sebagai mitra bisnisnya Prudential. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa dengan membuka coffee shop ala Prudential ini bisa sebagai source of income, ya, tugasnya gimana nih? Ribet nggak? Susah nggak? Ya, sebenarnya simpel banget ya. Tugas kita setiap hari hanya buka coffee shop Prudential dan pajang banner di sosmed. Misalnya kita pasang story ya, di IG kita, di Facebook, WA Story, tentang apa? Ya tentang kegiatan kita sehari-hari, dan juga tentang pentingnya edukasi rekening proteksi atau asuransi. Nah, dengan kita pasang banner, kita pasang story gitu ya di media sosial kita gitu ya. Nanti orang lain akan melihat, oh ternyata si Mira saat ini adalah seorang pebisnis asuransi Prudential. Saya mau nanya-nanya sama Mira, gitu tujuannya Mira ya. Nah, selain itu pastinya Mira mau dong ceritain story ya seperti yang saya ceritain tadi ke orang-orang terdekat, misalnya orang tua, paman, bibi, sepupu ya, orang tuanya teman dan lain sebagainya. Simpel kan? Cuma bercerita aja dan kemudian pasang banner di media sosial kita. Nah, setelah itu tugas selanjutnya adalah teman-teman ajak nih teman-teman yang lain, ya saudara, untuk buka juga bisnis coffee shop Prudential dan lakukan persis sama seperti yang teman-teman lakukan tadi ya. Cuma pasang banner ya, pasang eh, informasi di story teman-teman ya tentang kegiatan sehari-hari dan tentunya edukasi asuransi ya. Itu aja yang dilakukan juga oleh teman-temannya
teman-teman semua ya. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan ya dalam 2 sampai 3 bulan awal ya, itu simpel banget. Di coffee shop Prudential ya, kita cukup layani orang lain untuk miliki polis asuransi. Nggak banyak kok, cuma 5 polis aja dengan premi per bulan 1 juta ya. Misalnya siapa nih, papa mama udah 2, kakak udah 3, paman bibi udah 5, selesai deh ya. Nah, kemudian juga teman-teman ajak ya, seperti saya sampaikan tadi, 5 teman lain melakukan hal yang pasti sama dengan dilakukan oleh teman-teman. Sehingga ya 2 sampai 3 bulan kemudian ya teman-teman udah punya nih dari orang-orang yang direkrut tadi itu, mereka pun sudah berhasil nih untuk melakukan hal yang persis sama. Mereka tinggal bercerita sehingga closing 5 polis dengan premi 1 juta per bulan. Simpel kan? Nah, akhirnya bisnis pun terus berkembang. Dari 5 teman yang diajak tadi untuk buka coffee shop Prudential, yang masing-masing udah nggak ketahan lagi nih, udah jalan dengan sendirinya. Karena mereka pun bercerita kepada teman-temannya, ngajak teman-temannya untuk join juga punya bisnis coffee shop Prudential. Sehingga bisnis kita akan terus berkembang. Ya, dari 5, dari 5 menjadi total 30 ya, apa namanya, termasuk dengan coffee shop yang dari kita gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia berkembang terus, gimana sih perkembangan income-nya? Nah, ini yang luar biasa teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ya, sampai dengan Desember 2022, ya namanya bisnis kan pasti butuh yang namanya waktu ya teman-teman ya. Sama seperti kalau kita bangun rumah, bangun gedung, kan nggak bisa langsung ditempati, ya butuh waktu untuk membangun si gedung atau rumah tersebut. Sama di bisnis ini juga kita butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Ya teman-teman kan tetap perlu belajar ya, teman-teman perlu tahu mengenai sistem, ya mindset-nya, attitude-nya seperti apa, mengembangkan network-nya itu teman-teman perlu belajar ya. Nah, luar biasanya di masa belajar tersebut Prudential ngasih nih ya untuk komisi 1 juta per bulan dengan catatan tadi ya teman-teman melakukan PR-nya tuh untuk closing ya, untuk cerita ke orang dan mereka setuju untuk memiliki polis hanya ke 5 orang aja dengan premi masing-masing 1 juta ya. Nah, luar biasa nih teman-teman, di akhir semester kedua itu udah naik income-nya 15 kali lipat. Kok bisa seperti itu? Ya karena ya dari 5 teman-teman yang diajak tadi, mereka melakukan hal yang sama juga, ya bisa closing 5 polis dengan premi 1 juta dan ngajak 5 temannya lagi yang lain, ya. Sehingga income-nya naik menjadi 15 juta per bulan. Di akhir semester ketiga sudah naik lagi nih, ya karena beranak pinak lagi. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin ya misalnya dari 1 ya berubah menjadi 6, dari 6 berubah menjadi 30 dan itu deretnya itu bukan deret hitung lagi tapi udah berubah menjadi deret ukur ya. Nah, sehingga akhir semester ketiga income-nya udah 54 juta dan di akhir semester keempat ya income teman-teman udah 127 juta. Kok bisa ya cuma 2 tahun 127 juta? Iya, bisa banget. Dan ini semuanya sudah dibuktikan oleh Prudential. Jadi bukan sembarangan mereka ciptakan sistem, tapi udah otomatis seperti itu teman-teman ya. Nah, kita tahu juga bahwa bisnis dan income itu pasti terus berkembang hanya dengan menguasai, sebenarnya simple banget, hanya menguasai 2 hal, yaitu aspek teknis dan aspek mental. Aspek teknis ini meliputi tentang skills teman-teman, skills dalam penjualan, skill dalam network, ya komunikasi, interpersonal skill gitu ya. Ini teman-teman harus terus dikembangkan atau di-develop ya. Nah, selain aspek teknis, ya aspek berikutnya itu adalah aspek mental. Maksudnya gimana? Maksudnya ini teman-teman perlu untuk terus growing ya dalam hal mindset, attitude, mental block-nya juga makin lama makin berkurang. Teman-teman disiplin terus, punya integritas, punya time management. Nah, kalau misalnya kedua aspek ini terus growing, nggak usah khawatir teman-teman, pasti income-nya juga akan terus naik. Nah, ini levelingnya ya untuk Prudential Business ya. Di semester pertama, sebenarnya nggak 1 semester lagi ya, tinggal berapa bulan lagi, 3,5 bulan sampai dengan Desember, saya yakin banget teman-teman pasti bisa ya. Cuma cerita ke orang sehingga ada 5 orang yang setuju untuk punya polis dengan premi 1 juta dan ada 5 teman lakukan hal yang sama ya. Sehingga nanti di akhir semester kedua udah naik menjadi 15 juta per bulan,
Di akhir semester ketiga 54 juta per bulan, dan di akhir semester keempat 127 juta per bulan ya. Sebenarnya bisnis ini adalah kita helping people aja ya. Kita bantu orang lain untuk punya rekening peace of mind ya, dan kemudian kita bantu tim kita yang kita rekrut juga untuk melakukan hal-hal yang sama. Simple banget seperti itu teman-teman ya. Nah, selain daripada income, apalagi yang diperoleh di bisnis prudensial ya, dengan kita punya coffee shop prudensial, apa aja sih yang kita dapatkan? Yang pasti bisnis kita berjalan ya, bisnis from anywhere, di mana saja kita bisa lakukan bisnis ini sepanjang ada koneksi internet, itu buka 24 jam. Kemudian ya melalui bisnis ini kita punya another source of income. Kita bisa bangun aset-aset kita sendiri, punya rumah kedua, apartemen kedua, kemudian juga punya rumah kos-kosan ya, mobil kita udah ganti ya, mobil satu, mobil dua dan sebagainya ya. Kemudian apalagi yang kita dapatkan ya, selain uang, bisnis, kita pastinya akan bertumbuh ya. Kenapa kita bertumbuh? Karena kita berkumpul di satu komunitas yang positif dan growing, teman-teman. Ya. Kemudian ternyata bisnis prudensial adalah bisnis yang bisa kita wariskan. Nah, kepada siapa kita bisa wariskan? Ya, kalau kita udah menikah dan punya anak, kepada anak-anak, atau kepada pasangan, atau kepada orang tua kita. Nah, kalau ada apa-apa nih terjadi pada kita, ya namanya hidup kita nggak tahu ya. Misalnya kita dipanggil Tuhan udah pulang untuk pulang ke surga, waktunya udah cukup gitu ya. Nah, ternyata bisnis ini otomatis bisa langsung diwariskan. Kebayang nggak kalau misalnya teman-teman punya posisi ya misalnya di manajer, direktur satu perusahaan, bisa nggak itu diwariskan? Tentu saja nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, apalagi nih yang bisa kita miliki di sini, tentu saja kita punya namanya flexible time. Teman-teman yang atur waktunya. Tadi saya udah jelaskan ya, kalau teman-teman saat ini sebagai employee ya di satu perusahaan habiskan waktu 8-10 jam, ya teman-teman di sini cukup ya untuk berkegiatan ya, untuk sharing cerita ke orang lain itu 2-3 jam aja cukup, dan semuanya bisa dilakukan secara online. Ya, teman-teman juga punya waktu untuk hangout dengan teman ya, untuk nge-gym, untuk traveling keliling dunia, ya kan? Dan yang paling penting juga teman-teman terus bertumbuh karena di sini teman-teman di-develop ya, terima yang namanya personal development. Nah, menurut teman-teman nih, apakah bisnis buka coffee shop-nya Prudential itu dengan cara kita sharing story aja, pasang banner di sosial media, itu bisa dilakukan nggak? Pasti bisa ya, saya yakin teman-teman pasti bisa ya. Nah, pasti pertanyaan berikutnya, oke, saya mau mulai nih, gimana nih? Nah, untuk mulai ya, teman-teman perlu bergabung bersama kami di Grande Business Development Program. Kenapa begitu? Karena di program ini kita udah siapkan nih ya, program-program di mana teman-teman akan diasah semuanya ya, baik melalui skill dan juga knowledge ya dari aspek teknis maupun juga aspek mental. Ya, jadi di sini ya teman-teman akan kami bantu untuk lebih growing, lebih bertumbuh dalam hal mindset, attitude, belief system, mental block-nya, ya bagaimana caranya sehingga teman-teman punya mental yang lebih kuat, ya cara berkomunikasi yang baik, ya kan teamwork, leadership dan sebagainya. Tentu saja teman-teman juga tidak dibiarkan jalan sendiri, don't worry ya. Teman-teman punya miliki kami gitu ya sebagai mentor dan coach, dan juga teman-teman di sini punya positive community ya, dan room for learning. Ya, ruangan untuk belajar ya. Teman-teman, yang namanya kita bertumbuh yaitu grafiknya kan pasti naik turun ya. Sepanjang teman-teman mau untuk terus growing ya, untuk bangkit lagi ketika menghadapi masalah-masalah yang ada, ditemani oleh mentor, don't worry ya, kita akan sama-sama terus untuk bertumbuh dan berkembang di bisnis coffee shop Prudential ini. Nah, seperti apa programnya? Ya, programnya ini kan sekarang udah di pertengahan September, kita punya waktu 3,5 bulan lagi. Bisa nggak dicapai? Bisa banget, sepanjang teman-teman mau. Apa aja yang bisa teman-teman dapatkan ya? Teman-teman bisa dapatkan di program Grande Business Development Program ini adalah ilmu mengenai financial literacy dan risk management. Teman-teman akan mendapatkan ya ilmu-ilmu bagaimana mengatur keuangan ya, financial matters ya, financial planner. Teman-teman akan dapatkan ilmunya itu semua.
juga ilmu mengenai digital sales dan marketing. Gimana caranya ya kita melakukan proses-proses selling secara digital gitu. Kemudian teknik-teknik komunikasi, presentasi ya untuk presentasi secara online, teman-teman juga bisa kuasai online ataupun offline ya. Kemudian juga di dalam program ini ya teman-teman dan kami kita akan sama-sama belajar ya bagaimana setup bisnis insurance dan bagaimana mengembangkan bisnis ini sehingga jauh lebih bertumbuh. Personal development tentu saja teman-teman akan terima ya karena teman-teman di sini akan terus dilatih sehingga lebih baik dari hari kemarin dan juga di program ini teman-teman dilatih untuk punya tim yang besar dan juga leadership-nya terus diasah. Nah, untuk semua program ini kita bisa lakukan secara online ya dan juga offline untuk teman-teman yang ada di wilayah Jabodetabek. Teman-teman bisa bersama-sama dengan kami ya untuk datang di kantornya GPS United di APL Tower Sentra Park lantai 36 ya. Bisa berkumpul bersama dengan teman-teman komunitas yang lainnya. Nah, itu penjelasan dari saya, teman-teman. Saya berharap ya teman-teman bisa memutuskan untuk join di program ini, Granda Business Development Program, dan bisa memiliki another source of income. Salam.